saya, Adera Maulidia, akan menyampaikan dakwah dengan judul Ikhlas, Akhlak Mulia yang akan membawa kita ke jannah. Teman-temanku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa kagum ketika bertemu dengan orang yang memiliki akhlak yang mulia? Ketika bertemu dengannya, senyumnya sangat ikhlas. Ketika berada di dekatnya, hati ini terasa nyaman karena luhur budi pekertinya dan perkataannya. Amanah tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pergunakan dengan baik. Dia pergunakan ibadah dan membantu sesama dengan ikhlas. Teman-temanku yang dirahmati Allah, salah satu kunci untuk memiliki akhlak yang baik adalah dengan hati yang ikhlas dan selalu percaya kepada Allah. Orang yang selalu percaya kepada Allah, orientasi kehidupannya dia serahkan kepada Allah, maka dia akan menjalani kehidupannya yang terbaik, seperti dia menginginkan kematiannya dalam keadaan yang baik. Karena kematian yang baik bisa kita raih dengan berpikir, berkata, dan beramal yang baik. Karena sesungguhnya Allah akan mematikan manusia sesuai dengan kebiasaannya. Kisah menarik dapat kita ambil dari Muhammad Ali dan korek apinya. Ketika beliau berpikir akan melakukan maksiat, beliau nyalakan korek api tersebut lalu diarahkan ke telapak tangannya. Ketika terasa panas, beliau tersadar bahwa maksiat yang beliau lakukan di dunia saja, korek api yang menyentuh telapak tangannya terasa panas. Lalu, bagaimana dengan siksaan Allah yang sesungguhnya di neraka yang kekal? Pertanyaannya, apakah kita semua memiliki rem seperti beliau? Setidaknya kita memiliki daftar bagian-bagian tubuh mana sajakah yang berpotensi mencerminkan akhlak yang tidak baik. Seperti menggigit ujung lidah ketika akan berkata yang tidak bermanfaat atau bahkan menyakiti perasaan orang lain. Lidah berpotensi untuk mencerminkan akhlak yang tidak baik. Banyak orang yang tergelincir masuk ke neraka karena lidahnya. Karena beliau tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga perkataannya. Meskipun beliau rajin menjalankan ibadah wajib dan sunnah. Teman-temanku semua, katanya kita sangat mencintai Rasulullah SAW sehingga kita ingin berjumpa dengan beliau. Tapi untuk mengikuti ajaran-ajaran baik beliau saja kita belum sanggup. Kita masih mementingkan hawa nafsu kita, ego kita, dan memilih-milih yang akan kita bantu hanyalah orang yang baik saja kepada kita. Padahal Rasulullah tidak pernah pilih-pilih. Beliau ketika dizolimi, disakiti, tidak lantas meminta Allah untuk menurunkan azab kepada mereka. Justru Rasulullah selalu berprasangka baik dan selalu mendoakan mereka semua hingga keturunannya. Karena beliau percaya bahwa suatu saat nanti Allah pasti mengizinkan mereka untuk beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Masya Allah, begitu mulia sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya denganku ketika hari kiamat nanti adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik di antara kalian semua. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-temanku yang dirahmati Allah, terkadang kita merasa sudah melakukan amalan-amalan surga, seperti menjalankan ibadah sunnah dan ibadah wajib. Namun, kita tidak tahu apakah amalan ibadah itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum. Tapi kita sangat membanggakan amalan tersebut dan percaya bahwa kita akan masuk surga dengan amal tersebut. Tapi ketika kita bercermin kepada akhlak, rasanya surga itu masih sangat jauh. Rasanya kita lebih mudah melakukan sholat tahajud dan saum sunnah daripada berakhlak mulia kepada sesama. Setidaknya tidak menceritakan keburukan orang lain dan menebarkan senyuman yang ikhlas. Ya, karena amal beribadah berakhlak mulia dengan sesama lebih sulit daripada beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara manusia. Teman-temanku
kamu semua, semoga kita selalu semangat dalam memperbaiki diri untuk meraih ridho Allah dengan kemuliaan akhlak. Semoga kita menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia, yang tulus dan ikhlas membantu sesama. Dan semoga kita menjalani kehidupan ini dengan yang terbaik dan dimatikan dalam keadaan yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian dakwah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.